Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan mereview manga One Piece chapter 1000 yang Mimin pikir dan mungkin kalian semua tidak menduganya versi cepatnya akan secepat ini. Tapi karena sudah ada, ya udah mulai intronya. Ya, manga One Piece chapter 1000 ini berjudul Mugiwara no Luffy. Dan untuk covernya sepertinya belum ada ya di versi cepatnya ini. Ya maklum, karena cover chapter 1000 ini adalah cover spesial. Nah, di panel awal manga One Piece chapter 1000 memperlihatkan Luffy yang telah berada di lantai 5 di depan tangga menuju atap Onigashima. Dan di situ ya Luffy bertemu dengan Sisi Mamushi yang sedang duduk santai di lantai, tepat di depan anak-anak tangga. Yang ternyata mereka ini yaitu Sisi Mamushi and the Gang telah membersihkan seluruh kroco di area itu dan membukakan jalan menuju atap Onigashima yang emang sengaja dipersembahkan untuk Luffy Senpai sebagai ajang balas budi Sicilian kepada Luffy yang waktu di Zou dulu rela mati demi melindungi Raizo. Ya, Sicilian benar-benar tidak bisa melupakan hal itu. Nah, masih di panel yang sama, Luffy dengan senang hati dengan begitu semangat langsung menuju ke atap Onigashima melalui anak tangga itu. Sementara Sicilian setelah Luffy pergi, dirinya menangis. Ya, entah kenapa dirinya menangis, apakah ini ada hubungannya dengan keselamatan para Akazaya? Tapi yang menariknya nih, Sicilian kan sebelumnya telah bertarung dengan Jack dan dikalahkan. Nah, di chapter ini Sicilian kembali berdiri. Apakah ini juga berlaku kepada Jack? Ya, entahlah ya. Kemudian di scene lainnya, di panel berikutnya ada Marco yang tengah berusaha membawa Zoro ke atap Onigashima. Dan ya, jalan Marco dihalangi dua All-Star, yaitu Queen dan King. Nah, di sini Queen bertanya-tanya tentang kemampuan Marco ini, apakah Marco ini tidak bisa disentuh. Karena tembakan Queen sebelumnya benar-benar menembus tubuh Phoenixnya Marco yang membuat kesal Queen. Di panel berikutnya dengan penuh amarah, Queen melancarkan serangannya yang diikuti oleh King untuk menyosor tubuh Marco. Yang hebatnya, Queen ternyata bisa memanjangkan lehernya untuk menggapai Marco yang ada di udara, dibantu semacam per mirip mainan anak-anak lah kalau kalian tahu. Sementara King sepertinya memakai teknik nyosornya yang pernah ia lakukan kepada Sanji waktu itu. Wing, dua serangan datang dari dua arah, kanan dan kanan kiri Marco yang menuju tubuhnya Marco. Namun Marco di sini mampu mencengkram leher mereka berdua dengan sayap api birunya. Dan kemudian Marco tanpa bilang-bilang langsung melemparkan Zoro ke atap Onigashima terbang tinggi dan melampauinya. Ya, adegan itu dilakukan tanpa persiapan. Nah, sebelum berganti scene, ada yang menarik di sini karena di posisi ini Marco mencengkram Queen dan King, sementara tubuhnya Queen telah menjadi per. Jadi jika nanti Marco melemparkannya, otomatis Queen mengikuti arah lemparan Marco ini kan. Nah, bagaimana jika nanti Marco melemparkannya ke arah bawah? Apakah pertarungan Allonosaurus dan Brachiosaurus akan benar-benar terjadi? Ya, mungkin saja. Kemudian di scene berikutnya kita diperlihatkan posisi Yamato, Shinobu dan Momono Laknat yang sedang mereview buku catatan Oden yang sepertinya emang menjelaskan tentang Will of D. Dan di sini di panel ini Yamato mengaku senang bisa bertemu dengan Momonosuke karena Yamato jadi bisa mengembalikan buku peninggalan Oden ini yang ditemui Yamato waktu itu di sungai dekat kastil Oden. Dan waktu itu juga ada seseorang yang melindungi buku catatan ini yang waktu itu kastilnya tengah terbakar. Apakah itu Toki? Ya, mungkin saja. Ya, entahlah. Tapi di sini Yamato mengatakan kalau catatan ini penuh dengan perasaan akan petualangan yang Kozuki Oden jalani selama hidupnya, dan itu semua tertulis di buku ini. Kemudian Yamato berbicara dengan Momonosuke. Kau lahir di kapal Shirohige bukan? Kemudian kau juga ikut ke kapalnya Roger bukan? Nah, selain itu di buku itu juga tertulis ramalan 20 tahun kemudian di dunia baru ini kalau akan datang bajak laut muda dan kuat. Dan sekarang sudah 20 tahun berlalu. Ya, Yamato kira salah satunya adalah Ace. Namun Yamato mulai sadar ketika Ace mati dan mulai mengingat kejadian dulu ketika Ace dan Yamato ngobrol.
Ya, waktu itu Ace sempat keceplosan tentang mimpi Luffy yang membuat Yamato mendengarnya sampai kaget bukan main. Di sini Ace mencoba memperingati Yamato untuk jangan mempertawakannya karena itu mimpinya Luffy. Ya, walaupun dulu Ace dan Sabo sempat mempertawakannya. Kemudian Ace dengan wajah yang menyeramkan mengatakan benar-benar tidak akan membiarkan mimpi adiknya ditertawai orang lain. Karena Ace percaya kepadanya sebab Luffy sendiri merasa dirinya mampu untuk melakukannya itu. Jadi, nah di panel berikutnya Yamato teriak dan menangis haru kalau dirinya tidak akan pernah menertawakannya. Karena di dalam hatinya Yamato mengatakan kalau Raja Bajak Laut juga mengatakan hal yang sama, yang mana kata-kata itu membuat Oden terkesan. Kemudian Yamato mengatakan kepada Ace di mana ternyata di catatan Oden itu juga sudah dijelaskan kalau ada seseorang pria hebat yang mengatakan hal yang sama dengan Luffy. Jadi Yamato tidak akan menertawakannya. Nah, di sisi Ace sangat tertarik dengan seseorang pria hebat itu. Ya, padahal itu adalah bapaknya yang ia benci. Ya, kemudian Ace berandai-andai untuk mempertemukan pria hebat itu dengan Luffy karena pasti mereka langsung akrab. Namun Yamato bilang orang itu sudah tiada. Jadi dapat kesimpulan, mimpi Luffy ini pernah dikatakan Roger juga. Apakah tentang lautan yang bebas atau tentang menemukan One Piece alias menjadi Raja Bajak Laut? Karena adegan ini pernah berlaku juga pada Kid, di mana di Sabondi dulu Kid mengaku ketika dirinya berbicara soal One Piece, dirinya ditertawai habis-habisan. Apakah itu sama dengan Luffy? Ya mungkin saja. Ya jadi ada kemungkinan Kid ini juga adalah marga dia atau semacamnya ya. Lupakan. Kemudian Yamato sempat membuat fever cut untuk Ace yang berguna untuk menemui orang-orang yang akan ditemui Ace dengan cara memberikan sepotong kertas dari kertas itu seperti Luffy waktu itu di Alabasta, alias kertas yang akan menemukan kita kembali. Nah, di momen ini Yamato mengambil sepotong kertas dan menjadi titik mereka untuk berpisah. Nah, di panel berikutnya memasuki timeline saat ini Yamato tahu Ace mati ketika fever card-nya hangus dan mengetahui segalanya dari koran kalau Ace ini adalah anak dari Goldie Roger dan Luffy adalah adiknya yang kebetulan dibawa Momonosuke ke negeri Wano ini. Nah, di scene berikutnya Luffy berlari dari anak tangga ke anak tangga sampai akhirnya ketemu gerbang dan menghancurkannya. Ya, Luffy telah sampai di atap Onigashima yang di sini sudah ada Law yang datang melalui roomnya, Zoro dengan lemparan Marco, dan Kid serta Killer yang emang berada selangkah di depan Luffy. Ya, 5 generasi terburuk siap menantang 2 Yonko. Dan dalam catatannya Oden, seperti inilah masa depannya. Kalau di 20 tahun yang akan datang, bajak laut generasi barulah yang akan menuntun era selanjutnya. Ya, mereka akan datang 20 tahun lagi kemudian. Dan jika aku mati atau Kozuki Oden mati, mereka lah yang akan melanjutkannya. Nah, di panel berikutnya, Luffy berjalan perlahan-lahan menuju Kaido dan Big Mom. Namun ternyata Luffy cuma melewati Kaido dan Big Mom saja di antara mereka berdua ini. Dan ternyata Luffy ini menghampiri Kinemon yang posisinya ada di seberang sana yang telah sekarat terkapar di Onigashima. Namun tak hanya Kinemon, para Akazaya lainnya seperti Raizo, Okiko, Denjiro, Inuarashi, Kawamatsu, Asura Doji, Nekomamushi, dan Izo juga terkaparkan di atap Onigashima. Dan Kinemon dengan wajahnya yang berlumurkan darah dan sangat menyedihkan di sini menyesal, menangis dan merasa malu untuk ketemu Oden karena gagal membunuh Kaido. Dan di sini Kinemon memohon sambil menangis kepada Luffy untuk menyelamatkan negeri Wano ini. Luffy langsung mengiyakannya karena ini adalah negeri temanku. Namun di belakang Luffy ada Kaido yang sedang mengambil ancang-ancang untuk mementung Luffy. Dan serempak di saat itu Luffy meminta Torao memindahkan para Akazaya ke bawah dengan roomnya. Dan setelah semuanya terpindahkan, Luffy mengambil ancang-ancang dengan gear 3-nya Gomu Gomu no Red Rocks yang membara menghantam Kaido dan berhasil merobohkan Kaido dengan sekejap. Bahkan Big Mom sampai bertanya-tanya. Ya, mungkin pukulan itu setara dengan beban yang dibuat Kaido pada para Akazaya, Momonosuke, dan negeri Wano. Dan di sini Luffy menjawab pertanyaan Kaido dan Big Mom tentang mimpi Luffy. Kalau namaku adalah Monkey D. Luffy, aku akan melampaui kalian dan aku akan menjadi Raja Bajak Laut. Kaizoku Oni Orewa Naru. Ya, begitulah chapter 1000 ini. Entah kehibur atau tidak untuk minggu depan. Ya, sampai kapan kalian dan sampai ketemu lagi di video bimbing selanjutnya. Yosa.